Sebelumnya sudah mengenal tentang teknik-teknik perombokan. Sudah pernah ada yang menggunakan auspis? Sudah? Belum? Waduh, saya cari dulu. Untuk yang atas ini belum pernah mencoba? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang bawah? Sudah. Nah, pun. Kalau yang gesper ini sudah pernah? Belum. Nah, jadi gini Pak, kalau yang sudah pernah dengan auspis dan bantri, ini ada metode baru. Sebenarnya metodenya sudah lama Pak. Jadi ketika saya kecil main ke rumah potong itu waktu Mbak masih bertugas itu ya dengan cara ini sebenarnya. Karena paling simpel, paling mudah dan efisien, waktu yang paling cepat itu. Cuman perlu kehati-hatian untuk kaki belakang memang. Pemasangan ketika masang tali di kaki belakang. Karena ini waktunya kalau dengan ini nggak sampai 15 menit Pak, dan terbang sana. Nah, setelah kita pelajari, kita evaluasi, di Julia ada metodenya yang lebih ringkas lagi dan tidak butuh banyak orang dengan cara ini. Saya minta Mas Mufid, Mas Mufid jadi apa namanya, pura-pura sapi Pak. Nanti kalau pakai peserta takut ya. Ya ini kita kombinasi Pak, pakai tali lain dan juga pakai karabiner. Nah, kalau sudah hampir dengan nikah, alat-alat ini sudah siap kan? Kita derek tali, derek. Sebenarnya gini Pak, kalau bisa malah sebelum hari H, jadi minimal maksimal di H-3 lah. Semua alat harus sudah siap. Mohon maaf. Kadang-kadang ada juga yang nyepelein, ngasah baru malam takbirannya Pak. Gitu. Ketika malam takbiran ngasah ternyata capek badannya, habis keliling, takbir keliling, pulang ngasah besok capek, nggak dapet tajamnya. Ketika untuk motong nggak bisa. Jadi kalau bapak saya itu waktu dulu tuh memberi ingatan kepada saya itu kalau bisa ya sebelumnya 3 hari atau 1 minggu bahkan, agar supaya ketika hari H semua sudah siap. Dan tali seperti ini bahkan pakainya setahun sekali. Kadang inventaris masjid itu disimpan, ditaruh di bagian atas karena nggak mungkin sering dipakai. Nah kita nggak tahu digigit tipis atau enggak, atau sudah mulai rapuh atau gimana, kita nggak tahu. Jadi harus cek lagi. Jadi kalau ambil 3 masih cukup aku lah untuk beli, untuk persiapan lagi. Jadi kita siapkan. Ini contohnya aja, kurang lebih 4 meter untuk kaki belakang, kaki depan 4 meter, head holder atau blongsong kalau bahasanya apa namanya, bakul-bakul sapi itu blongsong kayak gini. Cuman ini yang dibuat sendiri, jadi songkok lebih kuat. Lalu ini contohnya tali kelup. Nah, sebelum kita melakukan perubahan, skema rem tanam saya berikan contoh di sini. Ini belajar berimajinasi Pak. Ini kepala Pak. Jadi kepalanya berada di selatan karena kita inginnya mengikuti sunnahnya untuk menghadap ke timur. Nah, seperti itu. Ini kaki depan. Oke. Ini kaki belakang. Jadi posisinya dari kepala ke kaki depan 1,5 meter. Oke. 1,5 sampai 2 meter. Kaki depan ke kaki belakang 2 meter sampai 2,5. Boleh dipanjangkan lagi, nanti tinggal talinya yang menyesuaikan. Tapi kalau ini cuma 2 meter atau 1 meter, kurang Pak. Karena saya sapi, saya mungkin tahun ini harga 21, nggak tahu tahun depan. Siapa tahu ada 1.000 bulan yang beli sapi 1 ton atau 800 kilo. Kalau segini
kurang Pak. Jadi minimal ini harus dipanjangkan lagi 3 meter paling tidak. 3 meter kali 2 meter itu enak. Lalu ketika kita mau menuntun sapi, head holder ini harus dipasang dulu. Dan ini contohnya Pak. Saya butuh satu orang masang. Ya, imajinasikan ini sudah dipasang ya Pak. Kalau ini harus ada kepalanya kan kita nggak ada kepala sapi ini ya. Susah nanti ya. Kalau tangan nanti hilang kakinya gitu. Ibaratkan aja ya Pak. Kita imajinasikan. Jadi kalau nuntun sapi, head holder tadi itu sudah dipegang. Nah, caranya nuntun Pak, yang satu belakang, yang satu depan. Jangan depan semua. Kalau depan semua sapi nggak mau maju, takut. Kalau yang satu belakang masih bisa, ibaratnya kayak ditambahin dorongan juga bisa nanti. Jadi kalau nuntun depan belakang dan jalannya nggak boleh gini Pak, di depan. Nggak boleh terlalu jauh dengan sapi. Minimal satu jengkal dari teluk. Nah, jadi kalau jenengan pegang teluknya, sapi akan kesakitan. Tapi kalau satu jengkal dari teluk, insya Allah masih aman. Jadi kalau nanti sapi memberontak, tinggal pegang aja dekat teluk itu sudah diam. Itu yang biasa saya gunakan ketika saya di lapangan seperti itu Pak. Jadi dituntun, terus jangan macam movement di sini. Nah, ya ini harus dimakan dari lawan Pak ini. Ini Pak, yang sebelah kanan ditalikan dulu dengan head holdernya. Yang kiri temannya, nah, yang kiri jangan dipasang dulu. Karena kalau jangan pasang semua di sini head holder dan tali kelumnya, sapi bisa muter. Nah, ini yang teman yang di sebelah kiri tadi diam dulu, jangan ditali dulu biar sapi tidak muter. Nah, ketika sudah saya tali, disiapkan tali yang kedua, yaitu tali kaki depan dulu. Tali itu harus dari urutannya. Paham tadi Pak? Ketika nuntun sampai tempat penyembelihan, kepala dulu. Yang pertama. Yang kedua adalah kaki kiri depan. Caranya masang kaki kiri depan, nuwun sewu. Talinya sudah ada simbolnya. Nah, pegangnya tali Pak, nuwun sewu. Biasanya nanti kalau tidak terbiasa megang kayak gini juga susah Pak. Satu posisi di atas, satu posisi di bawah. Dan ini sudah dibuat lubang. Kita mainnya refleks Pak. Jadi ketika sapi maju, langsung ini dilepas. Ini udah otomatis Mas. Nah, lalu di bawah kan pasti sudah otomatis. Yang kiri depan dulu. Ini harus ditarik dengan patok. Kalau bisa sapi digeser sampai dekat yang maksimal di setengah meter lah Pak, jangan terlalu dekat banget. Nah, kalau tali belakang, menurut saya, jangan pernah langsung ujuk-ujuk yang tadi Pak, ketendang. Jadi kalau tali belakang itu posisi badan tidak boleh membungkuk. Nah, kalau jenengan membungkuk pasti tendang. Jadi posisi kepala harus posisinya di atas. Sama ini megangnya, tali juga sama. Ditaruh aja depannya, sapi sambil dimasukkan. Nah, ketika sudah maju, ini baru ditarik. Kita main refleks juga itu. Nah, kalau masukkan seperti ini. Ini Pak, jangan terus dilempar, sudah pelan aja taruh di bawahnya. Biar temannya sebelah sana yang mengambil. Nah, kalau ini harus satu jengkal Pak. Nah, ini harus dengan bayangkan dulu karena kita bermain imajinasi. Karena kalau nggak ada hewannya, itu memang susah untuk berimajinasi kita. Oke, di sini
sebuah simpul bisa seperti ini. Oke. Bisa seperti ini. Bisa juga ujungnya dibuntal dulu. Lalu buat buntalan lagi di bagian belakangnya. Diukur kurang lebih 1 lengan ini masuklah. Nanti tinggal dimasukkan seperti ini. Monggo nanti mau pakai yang mana boleh. Kalau saya lebih enak ya ini. Karena kalau resiko untuk mengencangnya lebih sedikit. Lalu yang dilempar yang mana, Pak? Untuk gespernya seperti itu. Yang tidak bersimbol atau yang bersimbol? Yang tidak. Sudah benar dah. Jadi yang diberikan ke temannya adalah yang tidak bersimbol. Nah, terus dimasukkan. Jadi kita nggak boleh Pak berdiri di belakang. Saya posisinya tetap di depan. Di depan dulu. Nah, kalau sudah siap, baru kita boleh jalan ke belakang. Nah, dan caranya Pak, kalau yang kelihatan kasar itu seperti ini. Jadi ini kencang, langsung dibanting. Itu yang kasar. Jadi dengan cara yang halus adalah ini cukup ditekan Pak. Karena titik kelemahan sapi benar. Robis dan Bali itu di sini Pak. Ini dan ini sama. Titik kelemahan sapi selangkangan yang di belakang. Jadi semua metode dari 3 metode ini pasti kena semua. Dan posisinya menurut saya ya. Ini harus berada di bawah. Nah, jadi jangan sampai ini masih di sini Pak. Posisinya ini harus sampai ke bawah. Nah, ketika ini sudah sampai ke bawah, cukup ditekan. Jadi main kencangan ikat pinggangnya. Kalau jenengan cuma diginikan langsung bisa, cuma tidak iksanya apa jatuhnya pasti. Nah, bersuara besar pasti, keras. Ini harus kencangkan aja, sudah lepas baru ditambah tarikan. Nah, timingnya adalah ketika nun sewu menambahkan tarikan ini tadi harus dengan sambil tunggu. Nah, sapi jatuh dulu ini kencang. Ini memang ya namanya edukasi ya Pak ya. Kalau tak kayak gini nanti harus nabung dulu, tidak sapi gitu ya Pak ya. Nah, posisi sudah jatuh. Jenengan lari berapa kali Pak? Kira-kira? Kalau sapi sudah jatuh kan ini harus kencang ya Pak. Ini harus tetap selalu kencang. Nggak boleh dilepas. Harus kencang dulu. Terus jenengan lari biasanya tali yang panjang kayak ini berapa kali jenengan membuat tali untuk kaki? Biasanya untuk santai. Tiga itu gimana Pak? Diputar-putar mana? Putar masukkan tengah, masukkan tengah. Kita coba masukin bila kakinya masih bisa longgar Pak. Oke. Jadi saya berikan contoh nun sewu. Sudah benar, tinggal ditambahin aja Pak. Jadi posisinya sewu kakinya seperti ini. Satu depan, satu belakang, yang dipotong tali satu. Dari patok dilepas dulu sedikit, dikendokkan, tidak usah dilepas, dikendokkan aja. Nalinya Pak, posisinya seperti ini. Satu, oke. Dua, ini langsung dibagi dua talinya. Sampai sini paham? Enggak Pak, karena sudah titik kelemahannya sudah kita tutup. Makanya ketika nali ini tidak boleh dilepas dulu sebenarnya. Kalau bisa dia megang terus dan kencang terus harus kencang. Nanti itu dilepas ketika sudah tali semua. Nah, jadi ini tali kencang. Iya. Oh enggak, kalau dia tetap lemas Pak, tetap lemas, tetap
cuman nggak mungkin bertenaga gitu aja, kita ambil apa urat terbesarnya. Setelah itu ditali Pak. Biasanya yang sering terjadi di lapangan, kaki depan itu posisinya mohon saya jadi satu Pak di depan, jadi sapi bentuknya seperti ini. Oke, betul. Sedangkan ini yang saya praktekkan nanti adalah peregangan maksimal. Tali depan harus lepas. Nali kaki depan juga sama Pak. 1, oke, 2. Nah, ini dimasukkan ke selangkangan yang tidak ada simbolnya. Yang ini dapat ini Pak. Nah, jadi kakinya itu bukan di tengah gini, tapi ini jadi mundur lagi ke depannya. Kalau bisa sampai nempel Pak. Nah, baru ditali. Ketika ini sudah, baru tali keluarnya dan tali handholdernya dikendorkan saja, kepalanya di tengah-tengah atas. Iyo gitu sih besian. Terus biasanya? Nah, begitu Pak tuh. Ini contoh kan. Jadi kita memang edukasi perlu kayak gini. Jadi ketika sudah papan seperti ini, jadi tidak dilepas ya Pak talinya, cuma dikendorkan, diputar dulu. Baru teman yang satunya megang kepala dan ini jangan dilepas. Sampai di sini paham? Iya. Jelas. Iyo. Wah, aku mau. Jadi cara megang besok juga Pak mau jadi seperti ini. Itu teknik tarik. Jadi posisi grip terakhir atau pengamannya itu berada di dalam. Ini kayak besok di sepat kalau saya di sepat kan aman. Iya. Dari non sewu ini harus nempel. Oke. Ketika saya pertama itu harus ada power, ada tenaga, ada gesekan. Jadi menyembelih itu sebenarnya sayatan. Bukan langsung terus gitu enggak. Sebenarnya ada sayatannya. Cuman jenengan tempinya sekian detik. Jadi dari bawah masuk ini kan sudah ada space dulu naik baru dibuka. Awal itu sayatan kulit ya. Kalau mau tahu yang lebih simpel lagi sebenarnya dari atas Pak. Turunkan dulu ke bawah baru ditekan. Kita lebih mudah lagi untuk belajar untuk tarik itu sebenarnya itu dulu basicnya dorong dulu baru tarik. Ya dorong turun dulu baru tarik. Nanti kalau ini sudah enak dan nyaman main tarik enak aja Pak. Karena basicnya sudah ada. Caranya Pak, gampang. Ini guys contohnya ini gambar gini guys. Jadi jangan pernah dimajukan ke depan. Karena space-nya akan semakin panjang. Caranya gampang Pak, dari sini dinaikkan. Jadi posisi itu harus titik senjanya harus rata dulu seperti ini minimal. Nah ngambilnya dari bawah Pak, bukan dari tanggung segini, tidak tanggung segini, harus masuk lagi sampai bawah. Nah di video saya tadi saya ambilnya masuk Pak. Ini buka, sudah buka sedikit kulitnya Pak, maju lagi sudah. Kalau megang ini berarti salah. Gimana? Megang seperti ini boleh Pak, tergantung kenyamanan sebenarnya. Cuman saya kan tekniknya dengan tarik. Kalau tarik dengan gini kan nggak enak. Itu posisinya kan harusan. Kalau ayam bisa. Kalau ayam bisa. Tangan dua tidak masalah. Saya biasanya dengan peserta yang alumni itu, jika tidak punya power, tidak punya tenaganya saya rasa kurang, tangan dua. Jadi kalau main tangan dua itu tenaganya tengah. Posisinya seperti ini. Jadi ini tetap meganya itu sama. Diambil. Jadi video saya jika kepala ada ke atas ini masih ada space kosong Pak. Jadi untuk masukkan besok masih ada. Masih ada space kosongnya. Jadi hitungannya persekian detik. Enggak sampai menit doang gitu. Dan ini kalau saya pakai case 14 cm, panjang 14 cm, ya
sempat diajak sama orang itu lagi udah buat beli. Tapi yang nggak tahu dia kalau ini mereknya apa, beda memang nggak ada yang tahu lah. Karena saya sembunyikan biasanya. Jadi memiliki barang itu harus disembunyikan sebenarnya. Karena gampang. Jadi ini 1 juta lebih Pak. Lebih kecil lagi. Jadi gini Pak, nggak ngefek dengan apa mereknya, nggak ngefek dengan nominalnya. Ketika bisa ngasah, tahu ketajaman, bisa pakai, insya enak. Bahannya apa aja bisa Pak. Bapak saya itu saya kasih peso yang jelek, saya yang penting saya yang rasakan. Saya yang makan sapi, nyembelnya juga enak aja, makan itu cepet. Karena udah tahu tekniknya, sudah tahu tajamnya gitu, cara menaruh besinya juga lebih nyaman gitu. Tapi kalau dengan sewu, cara perawatan salah, tidak tahu tajamnya dan lain-lain, sebenarnya jangan ada Waktu rapat itu katanya sakit, ternyata asahnya itu tidak disahkan. Tapi kalau bulan lagi mana ada yang mau asahnya ya? Kalau mau ngasah gini Pak, untuk daerah sini itu paling dekat di belakang Sulsper, Mas Bondo, Bandung Bondo, Kuliasa. Beliau bisa ditanyakan masalah bab tentang asah, bisa juga belajar di sana. Mau jadi apa namanya? Enggak Pak, apa ya namanya ya? Mau privat dengan beliau bisa. Kalau di sebelah timur, sebelah barat, lagi itu ada Mas Katotri, daerah Solomatu. Kalau yang di Jeddah saya Pak, saya kebetulan rumahnya Pak Sawit. Saya kebetulan Pak Rahmat. Jadi saya kemarin di masjid-masjid Bintang Sawit itu sebenarnya waktu lewat PHBI saya tawarkan ke masjid-masjid, siapa yang mau merasakan itu saya gratis Pak. Benar-benar gratis, nggak ada pungutan biaya apapun. Insya Allah kalau untuk daerah Bintang Sawit saya itu belajar. Nanti bisa ke rumah, bisa ngomong sama bapak saya boleh, atau saya langsung karena saya kadang-kadang juga nggak ke rumah. Nah, gitu. Nanti dipanggil bapak, nanti saya yang rasakan. Jadi teman-teman yang lain juga sama Pak. Kalau untuk inventaris masjid, insya Allah free ya Mas Arif. Kalau untuk inventaris masjid. Tapi kalau untuk pribadi, ya teman-teman lain, tim-tim asal bisa cara asal di Solo ini sepakat ada tarifnya. Untuk pribadi, kalau untuk masjid kita sepakat seluruhnya free. Untuk masjid, kalau kita jika akun ini besok inventaris Mas, tidak apa-apa. Kan tapi yang tanggung jawab nanti jenengan. Kalau benar-benar itu bisa inventaris, kita buatkan free, insya Allah jadi berkahnya untuk kita. Yuk, naik botol mana Pak? Musola Imam Bidin. Nah, nanti cari aja Musola Imam Bidin, saya rumahnya pas di Musola ini. Saya pribadi berapa? Pribadi ada yang kalau kemarin nanti bisa tanya lah. Jadi nanti ya kalau dengan saya mungkin nanti berbeda dengan yang lain, saya takutnya kan. Jadi itu Pak. Soalnya saya banyak untuk atas nama Julia juga. Jadi sebisa mungkin ya punya aja Pak. Kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman lain kan saya nggak bisa menjawab juga. Mungkin itu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Monggo kalau ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan Pak Syarif. Nah gini Pak, untuk maaf asahan itu nanti berbeda. Grade untuk potong dan grade untuk daging untuk kulit ada grade-nya masing-masing. Yang penting untuk potong. Nah kalau untuk potong nanti space-nya adalah ketajaman optimal. Bukan maksimal nih Pak. Kalau maksimal kita ngetesnya ketajaman gimana kan bingung lagi. Kalau optimal itu yang penting multifungsinya gimana kita kerjakan. Potong. Tapi kalau untuk meneliti dan lain-lain kita pakai asahan yang standar. Intinya kertas di slash udah enak. Kalau yang untuk potong bisa dengan plastik, bisa dengan lebih tingginya lagi dengan rambut, mungkin dituskan atau dengan kertas gulung, mungkin. Jadi metodenya banyak sekali untuk mengerjakan. Ada lagi mungkin? Mau tanya dulu Pak?
tadi masalah yang yang motong 2 kali tadi penjelasannya kan mengasah pisau janggal itu kan seperti menyembelih 2 kali. Yang banyak pengalaman di masyarakat dan tadi pernah terjadi teman saya modelnya berani cuman tenaganya nggak ada, udah lepas, terus itu nggak boleh dipotong lagi, berarti itu gimana? Kayak tadi ya, Berarti tetap dipotong lagi kan? iya, untuk pembahasan tadi kan kalau ketika dia masih menyatakan tanda-tanda kehidupan masih ada, Ya boleh ya. boleh dilakukan. Tapi kecuali kalau teman saya pernah punya kasus gini lah. Jadi teman saya itu motong, dia yakin udah putus, dia pergi dari tempat. Padahal ketika dicek dengan teman yang lain, ada yang belum terputus, padahal sudah mati. Nah itu yang jadi kasus. Nah, itu yang jadi masalah masih ya. Tapi kalau ketika dia masih ada tanda-tanda kehidupan, boleh dilakukan lagi. Ini kata aslinya. Ya memang pemahaman di masyarakat kadang masih kurang pas. Jadi gini, saat kita ngasih materi ini berdasarkan standarisasi SKKRI. SKKRI itu standarisasi kerja nasional. Jadi yang sudah ada sertifikatnya, sudah diuji. Jadi kita nggak mungkin mau menyalahi aturan dari yang lain. Standar semua. Mungkin sudah ada yang mau tanyakan? Masih ada? Namun, mungkin dari saya itu Pak.